Bayangkan suatu pagi kamu terbangun, dan tiba-tiba perisai pelindungmu menyala tanpa kamu sadari. Rasanya seperti mimpi, tapi di dunia ini, itu adalah kenyataan sehari-hari. Atau bayangkan jari-jarimu menembus meja samping tempat tidur, seolah-olah benda padat tak lagi menjadi penghalang. Setiap pagi penuh kejutan, karena kekuatanmu bisa muncul kapan saja, bahkan saat kamu belum siap. Di dunia ini, setiap orang lahir dengan kekuatan super, tak peduli usia atau latar belakang. Dari bayi yang melayang di ruang bersalin, membuat para perawat terheran-heran, sampai anak-anak yang berteleportasi saat bermain petak umpet, menghilang dan muncul di sudut ruangan lain. Kekuatan ini membentuk setiap momen kehidupan, dari hal kecil hingga besar, dari rutinitas pagi hingga petualangan luar biasa. Masyarakat pun berubah total, tempat penitipan bayi didesain ulang agar aman untuk bayi yang bisa terbang atau mengangkat benda berat. Orang tua kini merayakan momen pertama anak mereka mengendalikan penglihatan laser, bukan sekadar langkah pertama. Bahkan di sekolah, pelajaran dan permainan berubah, karena setiap anak punya keunikan yang luar biasa. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu punya kekuatan, tapi bagaimana kamu akan menggunakannya. Dan apa artinya menjadi manusia di dunia di mana yang luar biasa telah menjadi hal yang biasa? Sekolah akan mengajarkan pengendalian kekuatan di samping matematika dan sejarah, dengan kelas etika dan penggunaan yang aman. PE akan menampilkan balapan melayang dan rintangan untuk teleporter, sementara guru membimbing siswa melalui lonjakan kekuatan yang tidak terduga. Karier akan dibentuk oleh kemampuan, pengendali bumi dikonstruksi, pemikir cepat dalam penelitian, dan pekerjaan baru seperti terapis kekuatan. Wawancara kerja akan mencakup demonstrasi kekuatan, dan peralatan khusus akan ada di mana-mana. Tapi masyarakat perlu melawan diskriminasi, memastikan kekuatan setiap orang, tidak peduli seberapa mencolok atau halus dihargai. Kekuatan luar biasa akan membentuk ikatan keluarga dan persahabatan dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Pelajaran terbang bersama orang tua, atau momen-momen lucu saat keluarga belajar mengendalikan kekuatan mereka bersama. Teman-teman bisa saling melindungi dengan perisai ajaib, atau bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang tak terduga. Namun kekuatan ini juga bisa menciptakan konflik baru, persaingan sengit, masalah privasi, dan perasaan tersisih di antara teman atau keluarga. Tantangan kepercayaan akan semakin besar, terutama jika ada yang bisa membaca pikiran atau merasakan emosi orang lain tanpa izin. Berkencan pun akan berubah, lebih jujur, tapi juga lebih rumit, karena pasanganmu bisa langsung tahu perasaanmu, atau tiba-tiba muncul di kamarmu tanpa peringatan. Masyarakat akan membutuhkan etika dan aturan baru. Membaca pikiran tanpa persetujuan akan menjadi tabu, dan batasan privasi harus dijaga. Menggunakan kekuatan untuk keuntungan tidak adil, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan yang sudah terjalin lama. Pada akhirnya, kita harus belajar melihat melampaui kekuatan, menghargai satu sama lain apa adanya, dan membangun hubungan yang tulus di tengah segala keunikan yang ada. Penegakan hukum akan dirombak, petugas dengan kekuatan penangkal, penjara dengan teknologi peredam kekuatan, dan keamanan global berdasarkan kemampuan kolektif. Teknologi akan berkembang, terintegrasi dengan kekuatan, perangkat untuk memfokuskan kemampuan, terobosan medis dari penyembuh, dan ahli bedah yang ditingkatkan. Lingkungan bisa berkembang dengan pengendali cuaca dan pemurni polusi, atau menderita dari penggunaan kekuatan yang tidak terkendali. Kerjasama global dan peraturan ketat akan sangat penting untuk mencegah bencana dan memanfaatkan kekuatan untuk kebaikan. Dengan kekuatan besar, garis antara menyelamatkan dan merugikan dunia akan sangat tipis. Kekuatan klasik seperti terbang dan kekuatan super selalu menjadi impian banyak orang. Membayangkan betapa mudahnya hidup jika kita bisa melayang di udara atau mengangkat benda berat tanpa usaha. Namun, jika kekuatan ini benar-benar ada di dunia nyata, segalanya akan berubah secara drastis, bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Akan membutuhkan hukum baru, pengendalian lalu lintas udara untuk manusia, lisensi untuk penggunaan kekuatan, dan asuransi yang rumit. Potensi kebaikan sangat besar, mengatasi kelaparan, penyakit, dan krisis energi, bahkan mempercepat bantuan bencana dan memperbaiki infrastruktur dengan kecepatan luar biasa.
Kekuatan super bisa menyatukan umat manusia melalui pengalaman bersama, menciptakan solidaritas baru di antara orang-orang yang dulunya berbeda. Bayangkan komunitas yang saling membantu, di mana setiap orang berkontribusi dengan kekuatan unik mereka. Tapi di sisi lain, kekacauan dan diskriminasi bisa meningkat, dengan hierarki sosial baru yang terbentuk berdasarkan kekuatan. Orang-orang mungkin mulai membandingkan siapa yang lebih kuat, menciptakan ketegangan dan kecemburuan. Risiko konflik berkekuatan super pun tak terhindarkan. Pertarungan antar individu atau kelompok bisa menjadi lebih berbahaya dan merusak daripada sebelumnya, mengancam keamanan kota dan bahkan dunia. Setiap hari akan penuh ketidakpastian. Ada keajaiban, tapi juga bahaya besar. Kekuatan itu sendiri netral, yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk kebaikan atau justru sebaliknya. Pada akhirnya, dunia ini akan menjadi ujian pamungkas bagi karakter kita. Apakah kita menjadi lebih baik, atau hanya lebih sibuk dan terpecah?